Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam sujud ya. Jadi kemarin setelah kita belajar tentang bab sholat dan zikir, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sujud. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dahulu ya. Doa dimulai. Doa cukup. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin kita belajar tentang sholat dan zikir. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang macam-macam sujud. Nah, diantaranya yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, hubungan dengan materi yang kemarin, sujud adalah salah satu rukun dalam ibadah sholat itu ya. Jadi dalam sujud itu terdapat bacaan ya, zikir seperti itu. Jadi materi yang lalu dengan sekarang itu masih ada keterkaitan. Kemudian pada materi hari ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Nah, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya mengetahui tentang dalil, tata caranya, kemudian rukun serta syarat dan hikmah, tapi juga siswa diharapkan juga bisa mempraktikkan. Nah, ini alur tujuan pembelajaran. Pertama, dengan pembelajaran teknik jigsaw, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Jadi yang namanya ibadah itu harus ada dalilnya atau dasar hukumnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Nah, yang kedua, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian dapat menjelaskan ya tentang tata cara sujud, menjelaskan dahulu. Kemudian melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, jadi setiap hal yang kita lakukan itu pasti memiliki hikmah atau manfaat ya, baik terhadap diri kita maupun terhadap alam di sekitar kita. Yang terakhir, melalui pembelajaran demonstrasi, kalian dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai ketentuan. Jadi diharapkan nanti kalian bisa mempraktikkan ya tentang sujud sahwi atau sujud ketika kalian lupa, tentang rukun maupun jumlah rakaat sholat. Sujud tilawah ketika kalian mendengarkan ayat atau kalian membaca ayat sajadah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Dan terakhir, sujud syukur, sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya seperti itu. Nah, ini bagian tentang sujud. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nanti kita akan membahas tentang 3 ini ya, yang di dalamnya yang kita akan bahas adalah pertama ketentuan dalilnya, baik sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua,
tentang tata cara ya, praktik ya. Jadi kalian praktik, videokan, kemudian kalian upload di sosmed kalian, entah itu di Facebook, IG, YouTube. Nah, nanti linknya silakan di-share ke Pak Guru ataupun kalian masukkan ke kolom LK ya, lembar kerja kalian nanti itu. Nah, sikap mulia yang diharapkan ketika kalian telah belajar tentang sujud yaitu hikmahnya ya. Kita akan merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena posisi sujud itu adalah keadaan di mana hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Jadi rasa syukur itu yang pertama diyakini dalam hati bahwasanya setiap nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diucapkan dengan lisan, yaitu dengan membaca hamdalah. Dan yang terakhir, diamalkan dengan perbuatan. Salah satunya itu dengan melakukan sujud syukur ataupun kita membagikan apa yang kita peroleh itu kepada orang lain, bisa berupa dengan barang ya, makanan atau apanya yang kita sering dengan istilah syukuran seperti itu. Yang tiga, membiasakan diri untuk rendah hati ya. Karena apa? Karena apa yang kita miliki, yang kita capai pada hari ini adalah semua dari Allah ya. Itu kita hanya diberikan amanah, kepercayaan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Jadi semuanya itu dari Allah. Tiga, menjauhkan diri dari pelaku sombong ya. Karena apa? Karena semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah ya. Kita hanya diberikan hak untuk mengolahnya. Terakhir, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Jadi karena kita itu orang Islam ya, semua telah Allah takdirkan. Jadi kita hanya bisa berusaha ya dengan maksimal, dengan cara yang sesuai dengan syariat ya. Seperti itu. Nah, pertama kita akan membahas tentang sujud syukur. Pengertiannya, syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan karena memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Dasar hukumnya yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi ya. Dari Abu Bakrah, sungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, ini sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, terhindar dari bahaya ataupun kesusahan yang besar ataupun bencana ya. Ketika kita terhindar dari mengarah bahaya, contohnya kita naik sepeda motor, kemudian kita mendapatkan halangan, kita disunahkan untuk bersujud syukur pada Allah. Kenapa? Karena terhindar dari bahaya tersebut. Nah, ini tata cara sujud syukur. Pertama, kita harus menghadap kiblat ya. Pastikan kita ketika sujud itu menghadap kiblat itu. Dua, niat untuk sujud syukur ya. Niat karena Allah lillahi ta'ala ya. Tiga, sujud seperti sujud dalam sholat ya. Seperti dalam sholat itu sujudnya menggunakan 7 tulang, yaitu tulang dahi, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 ujung kaki atau yang disebut dengan istilahnya itu pangkal jari ya. Itu. Nah, di sini bacaannya doa sujud syukur ya. Biasa kita dengar ya, ini zikir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Seperti itu mudah ya. Kenapa? Karena kita sering mendengar bacaan ini. Jadi sujud kemudian membaca doa ini. Nah, sujudnya cuma sekali saja, kemudian salam. Nah, duduk kembali baru salam. Itu. Nah, ini gambarnya. Pertama niat
kemudian takbir, kemudian sujud, terus membaca tadi ya, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Kemudian duduk dan salam. Jadi sujudnya cuma sekali. Nah, ini hikmah sujud syukur, hikmah atau manfaat yang kita peroleh ketika kita melakukan sujud syukur. Pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Ya, seperti itu. Jadi karena semua yang kita miliki, yang kita capai itu sejatinya adalah karunia Allah. Kita hanya berusaha ya, hasilnya kepada Allah, dari Allah. Dua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Seperti itu. Jadi apapun yang kita terima itu sebenarnya dari Allah. Itu merasa tenang ya, karena dijamin oleh Allah. Yang penting kita berusaha dulu, seperti itu ya. Hasilnya dari Allah. Ketiga, merasa dekat dengan Allah ya, sehingga memperoleh bimbingan dan hidayah Allah. Dekat atau qorib ya. Kenapa? Posisi sujud itu adalah posisi paling dekat seorang hamba kepada Kholiknya. Keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa neraka. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran yang artinya bahwasanya barang siapa yang syukur kepada nikmatku maka akan ku tambah, dan barang siapa yang kufur kepada nikmatku sungguh azabku sangat pedih. Seperti itu ya. Quran surat Ibrahim seperti ayat 7 gitu. Siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah maka siksa Allah sangat pedih ya. Gitu. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi pengertiannya adalah sujud yang dilakukan karena ragu-ragu di dalam sholat ya. Ragu-ragu entah itu jumlah rakaat sholat atau rukun sholat. Contohnya rukun sholat, lupa tidak membaca doa kunut. Nah, bagi yang membaca doa kunut, atau lupa tahiyat awal, seperti itu. Nah, sedangkan lupa jumlah rakaat. Nah, biasanya kalau kita sholat isya yang 4 rakaat, kita lupa ya. Tadi sudah 4 atau 3 seperti itu ya. Jadi lupa jumlah rakaat dan lupa rukun sholat. Ini dasar hukum sujud sahwi ya, diriwayatkan dari Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda, apabila salah satu seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Jadi ketika kita lupa jumlah rakaat, nah ketika kita tahiyat akhir terus lupa jumlah rakaat, nah hendaknya kita itu menambah 1 rakaat seperti itu ya. Jadi sebelum salam berdiri takbir menambah 1 rakaat, kemudian sholat sampai tahiyat akhir lagi. Nah sebelum salam ditambah sujud 2 kali seperti itu ya. Kalau tadi sujud syukur itu sekali, kalau sujud sahwi itu 2 kali. Nah baru salam. Nah di sini sebab-sebab sujud sahwi ya. Pertama gitu, lupa mengerjakan salah satu rukun sholat tadi ya, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal ataupun sujud ya. Tadi sujudnya sudah sujud kedua atau baru 1 terus berdiri. Nah, lupa atau ragu-ragu. Yang 2, lupa atau ragu jumlah rakaat, antara sudah 4, 3. Nah, kalau ragu-ragu ditambah. Ini ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang membiasakan membaca kunut setelah ruku, i'tidal, salat subuh ya. Tapi jika yang tidak melakukan doa kunut ya tidak dihitung lupa ya, karena memang tidak melakukan doa kunut ya. 4, lupa melakukan tasyahud awal. Nah ini jika sholat yang ada tasyahud awalnya seperti duhur, asar, maghrib dan isya, lupa ya.
ujuk-ujuk setelah sujud langsung berdiri. Nah, ingatnya ketika mau salam. Nanti niat sujud sahwi, terus sujud 2 kali baru salam. Nah, ini kelima atau terakhir tentang kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, lupa. Kita ambil yang jumlah rakaatnya sedikit, umpamanya kita lupa antara 3 dan 4. Nah, kita ambil yang 3. Nanti sebelum salam kita menambah 1 rakaat seperti itu ya. Jadi ambil yang jumlah rakaat paling sedikit. Nah, di sini ada tata cara sujud sahwi. Nah, pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhana malayanamu walayashu. Ini ya, yang artinya memasuci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Jadi setiap gerakan itu didahului dengan membaca takbir. Kemudian langkah berikutnya, duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan dengan sujud sekali lagi dan membaca doa subhanallah yanamu walayashu. Nah, kemudian takbir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi sujudnya 2 kali ya. Nah, ini yang ketika lupa rukun ya. Tapi kalau tadi lupa jumlah rakaat, nah sebelum salam pada tahiyat akhir nambah dulu 1 rakaat. Nanti setelah tahiyat akhir mau salam baru sujud sahwi 2 kali. Nah, perbedaannya ketika lupa rukun tidak menambah jumlah rakaat, tapi kalau lupa jumlah rakaat nambah 1 rakaat. Di sini tata caranya ya. Nih, pertama takbir ya. Setiap gerakan itu didahului dengan takbir. Kemudian sujud sekali seperti tadi membaca bacaan subhana malayanamu walayashu. Kemudian duduk terus takbir lagi. Nah, ini ya, baru salam. Nah, di sini bisa membaca zikir ya. Seperti Wabba'firli warhamni wajibuni wafa'ni warzuqni wahdini wafi'ni wa'fu'ani. Itu ya. Nah, kemudian hikmah yang kita peroleh ketika kita melakukan sujud sahwi. Nah, pertama, terhindar dari sifat berperilaku sombong serta angkuh. Kenapa? Karena manusia itu tempat lupa dan salah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan sujud sahwi berarti kita mengakui bahwasanya kita itu tempat lupa dan salah. Itu. Yang kedua, melatih sifat saling memaafkan. Ya, kenapa? Karena manusia itu tempat salah, jadi ya kita secara pemikiran bahasanya ya kalau kita tempat salah ya kita, kalau ada yang bersalah ya kita maafkan. Kenapa? Karena ya seperti itu, manusia itu tempat lupa dan salah gitu ya. Dan terakhir tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah secara pengertiannya yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah dalam Al-Quran ya, ketika sholat maupun di luar sholat ya, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau saat mendengarkannya gitu. Ini dasar hukum sujud tilawah, yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Jadi sebab sujud tilawah itu, sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada sholat maupun di luar sholat. Di sini adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 ya. Di sini dari Quran surat Al-A'raf ayat 206 sampai Al-Alaq ayat 19. Nah, ini ayat sajadah ini bisa kita titeni atau kita istilahnya itu ditandai ya dengan semacam gambar nih yang Bapak Guru lingkari merah itu, seperti tanda pintu mihrab masjid ya. Jadi biasanya di akhir ayat sajadah itu ada tanda seperti pintu mihrab
masjid gitu. Nah, ini syarat sujud tilawah ya. Pertama, harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu perbuatan ya, sedangkan najis itu bendanya gitu. Nah, jadi ketika kita mau sholat atau kita mau sujud itu pastikan kita tidak dalam berhadas ya. Entah itu hadas kecil sampai hadas besar, ataupun kita tidak ada najis gitu. Kedua, menghadap kiblat. Nah, pastikan sebelum kita sujud tilawah kita menghadap kiblat dan pada posisi yang aman ya. Umpamanya kita mendengar ayat sajadah pas kita di pinggir jalan, nah kita pastikan menghadap kiblat. Nah, kita sujudnya di pinggir, di tempat yang bersih. Jangan langsung sujud ya. Kemudian menutup aurat ya. Jadi ketika kita mendengar ayat sajadah, nah, pastikan ketika kita mau sujud itu aurat kita tertutup. Itu. Ini rukun sujud tilawah. Pertama niat ya, niat karena Allah, karena kita mendengar ayat Allah, ayat sajadah ya Ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Jadi setiap gerakan itu didahului dengan takbir ya. Ketiga, sujud satu kali dengan didahului dengan takbir. Nah, itu ya. Perbedaan dengan sujud lainnya tadi, sujud syukur itu sekali, tilawah sekali, dan sujud sahwi 2 kali. Tuh. Kemudian duduk setelah sujud dengan tumakninah ya, tanpa membaca tasyahud. Jadi takbir, kemudian takbir sujud, kemudian duduk, nah baru salam. Di sini ada tata cara sujud tilawah ya. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Ketiga, takbiratul ihram, takbir. Keempat, sujud sekali. Nah, dan pada saat sujud membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Nah, kemudian duduk sejenak dan salam. Itu jadi duduk, kemudian baru salam. Jadi sujudnya cuma sekali. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Nah, ini yang cewek menutup aurat ya. Sujud sekali baru duduk dan salam. Takbir, kemudian takbir lagi untuk sujud, takbir duduk, kemudian salam. Nah, sini itu tadi ketika di luar sholat ya. Nah, ini ketika sujud sahwi di dalam sholatnya. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat terus membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Gitu. Jadi ketika orang yang paham, terus imamnya membaca ayat sajadah dan imamnya itu melakukan sujud tilawah, kita mengikuti imam ya. Biasanya kalau ada orang yang belum tahu tentang sujud tilawah, kok setelah takbir membaca ayat kok langsung sujud ya, tidak rukuk, tidak i'tidal, kok langsung sujud. Nah, biasanya itu agak aneh. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya itu memang seperti itu ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat dalam Al-Quran, terus menemui ayat sajadah, nah kita yang paham sujud tilawah itu. Nah, ini hikmah sujud melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Itu ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah zikir untuk menghindari diri dari godaan setan. Seperti itu ya. Kemudian lebih mengerti bacaan Al-Quran dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Kenapa? Karena kita langsung mempraktekkan ya, tentang perintah untuk sujud tadi. Terakhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang kita tahu tadi ya, bahwasanya posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah posisi sholat. Nah, kesimpulannya bahwasanya sujud syukur itu dilakukan dengan satu kali sujud, sedangkan sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, sujud tilawah sekali sujud itu. Nah, sujud itu adalah
keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, terhindar dari bahaya, kita langsung melakukan sujud syukur gitu ya, sebagai ungkapan terima kasih. Nah, kemudian ketika kita lupa, entah itu lupa rukun sholat atau jumlah rakaat, kita juga melakukan sujud sahwi sebagai tanda apa? Bahwasanya kita itu manusia biasa ya, yang banyak salah. Salah satunya itu ketika kita sholat kita lupa ya, ataupun kita salah tidak melakukan satu rukun. Nah itu. Jadi ya sujud itu sujud tilawah, sujud sahwi itu menandakan bahwasanya manusia itu tempat lupa dan salah. Yang terakhir sujud tilawah. Nah, sujud yang dilakukan karena apa? Mendengar ayat-ayat Allah, keagungan Allah. Nah kita tunduk patuh dengan cara sujud tilawah itu. Nah mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Nanti Pak Guru akan memberikan ya lembar kerja untuk anak-anak untuk dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan ataupun hal lainnya bisa ditanyakan dalam diskusi ataupun bisa WA Pak Guru secara langsung ya. Insya Allah Pak Guru akan membalasnya. Nanti Pak Guru juga akan memberikan semacam aplikasi ya tentang sujud macam-macam sujud tadi ya, berupa apps, bisa diinstal di HP kalian. Ini ya, bentar, ini seperti ini. Bentar. Apa di sini ya? Oh ini di sini. Nih, Pak Guru sudah membuatkan semacam aplikasi yang bisa diinstal di HP kalian ini. Nah, ini ya. Ini nanti anak bisa menginstalnya ya. Seperti ini. Ini di sini tentang sujud ya. Ini ada bagannya. Ini nanti bisa di next, dipencet di tanda panah merah ini. Nah di sini pengertian sujud syukur. Nah di sini ada pengertiannya. Kemudian nanti kalau mau ke menu utama, klik tanda rumah yang ada di dalam lingkaran ini. Nah nanti bisa kalian pilih ya tentang mungkin dasar hukumnya. Nah ini atau hikmah sujud. Nah, contoh hikmah sujud tilawah nih seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, ibadah ya, agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.